Selamat malam untuk teman-teman di seluruh Magelang Raya. Malam hari ini malam yang cukup menyenangkan dan cukup melelahkan karena ada banyak hal yang sudah kita lalui sepanjang minggu ini, begitu banyak acara. Teman-teman yang ada di sini juga sudah begitu bekerja keras untuk menyiapkan event ini, event literasi. Sudah lama kita tidak mendengar kata literasi di Kota Magelang, apalagi bicara soal buku, bicara soal gemar membaca, bicara soal koleksi buku, bicara soal perpustakaan, bicara soal membaca daerah yang kita cintai, kota yang kita cintai, Magelang. Hari ini di Warung Merdeka, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, kita sudah bersama dengan dua orang tokoh yang cukup membahana di Kota Magelang. Yang pertama ada Mas Danu Sang Bintang, dengan nama panggung Danu Sang Bintang. Nama aslinya sinten Mas Danu? Danu Sang Bintang. Oh, saya kira Danu Ningrat, Bupati pertama Magelang. Jangan. Dan yang kedua itu ada Ibu Winarti Agustina, Wakil Wali Kota Magelang. Oh, sedang cuti ya Bu ya? Sedang cuti. Sedang cuti. Hari ini kita akan bicara banyak atau sedikit, nanti kita lihat aja banyak atau sedikitnya tentang kota kita dan literasi. Bagaimana kita membaca Magelang, keadaan Magelang, bahkan membaca bacaan-bacaan tentang Magelang. Untuk itu yang pertama mungkin saya akan ke Mas Danu dulu. Deg-degan nih. Waduh. Nih sebenarnya buat saya hari ini tuh ngobrol santai Mas Danu. Oh, iya. Jangan dibilang talk show atau opo itu. Nah gitu lebih enak ya, lebih nggak bikin deg-degan. Soalnya kalau Henok kasih pertanyaan tuh biasanya juga Benar sekali. jebakan. Yang pertama langsung. Oke. Nek Mas Danu sendiri, menurut Mas Danu itu sebenarnya gimana sih budaya literasi di Kota Magelang ini? Banyak sekali faktor-faktor atau apa namanya tolok ukur sebenarnya kalau kita mau bicara soal literasi di sebuah daerah begitu. Jadi salah satu indikatornya ya jumlah pengunjung di perpustakaan daerahnya jelas pertama itu. Terus kemudian jumlah bacaan yang dibaca oleh masyarakatnya. Terus kemudian jumlah judul bukunya. Terus kemudian ada juga indikator dilihat dari toko buku yang ada di Kota Magelang, jumlah pengunjung toko bukunya. Itu juga indikator-indikator yang harus diolah lagi, termasuk juga perpustakaan. Kalau di sekolah saya yakin sudah banyak perpustakaan, meskipun saya menduga judul-judulnya juga tidak banyak. dan yang masih saya sering soroti itu adalah taman bacaan masyarakat. Kalau di Kota Magelang itu jumlahnya tidak begitu banyak. Menarik. Kalau taman bacaan masyarakat sudah ada, perpustakaan sekolah sudah ada, kemudian perpustakaan daerah sudah ada. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah soal jumlah. Jadi semuanya fasilitas sudah ada. Fasilitasnya sudah ada berarti di Kota Magelang. Terus kenapa mungkin kalau Mas Danu bisa sedikit cerita gitu? Mungkin membaca arahan atau membaca arah angin lah, kalau saya bilang arah angin tentang budaya literasi di Kota Magelang ketika fasilitas itu sudah ada. Kenapa budaya literasi kok tadi dikatakan bahwa indikator masih kurang atau masih budaya literasi itu masih kurang di kota ini? Sebenarnya apa sih Mas Danu yang menjadi penyebabnya ya? Penyebabnya. Klasik sebenarnya. Budaya membaca itu memang tidak populer. Bahkan sejak dulu itu
di dalam lingkup keluarga pun tidak begitu banyak orang tua yang mengajarkan bagaimana anak-anak diajak untuk membaca begitu, dan mereka apalagi zaman sekarang saat gawai lebih menguasai kehidupan mereka, apalagi dengan adanya COVID ini, terus kemudian mereka tidak sekolah dan yang mereka pegang pertama kali adalah gawai. Dan celakanya ketika anak-anak itu memegang gawai itu yang dilihat bukan literasi-literasi atau bacaan-bacaan seperti e-book yang ada di internet, tetapi dia lebih seneng melihat semacam hiburan atau turunan literasi yang tidak bicara soal bagaimana membaca, tetapi langsung dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk audio dan sebagainya begitu, YouTube misalnya begitu. Menarik ketika tadi masyarakat Kota Magelang atau mungkin Magelang Raya bahkan ya Mas Danu, kalau masalahnya ternyata klasik, budaya membaca, budaya literasi itu berawal dari kesukaan. Saya mungkin akan geser dulu ke Bu Windarti, kayaknya sudah agak semromong ya ketika bicara kok budaya literasi ternyata klasik ya masalahnya, minat membaca. Bu Windarti dengan pengalaman di pemerintahan yang sudah cukup lama gitu, dan juga ada di dalam perkembangan kota ini, melihat perkembangan di Kota Magelang, sebenarnya bagaimana sih pandangan panjenengan Bu untuk budaya literasi di Kota Magelang? Kalau tadi mungkin Mas Danu sudah cerita bahwa fasilitas itu sudah ada, mungkin Bu Windarti bisa cerita sedikit banyak, kalau bisa malah cerita banyak mengenai fasilitas yang sudah ada di Kota Magelang, dan apakah fasilitas ini sudah menjawab kebutuhan Kota Magelang? Moga Bu Windarti. Oke, terima kasih Mas Henok. Pada malam hari ini saya merasa mendapat sebuah kehormatan ini dihadirkan bersama tokoh muda Magelang Raya kan gitu, yang mudah-mudahan ke depan ini menginspirasi rekan-rekan muda sekalian untuk seperti Mas Danu dari awal sangat peduli dengan perkembangan Kota Magelang, bahkan budaya literasi beliau sangat kompeten ini. Tadi hal-hal tantangan yang disampaikan betul sekali, bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Magelang saya kira sudah cukup memadai. Keberadaan perpustakaan Kota Magelang yang dalam bentuk dinas itu salah satu wujud komitmen pemerintah kota untuk memberikan keleluasaan sebagai sebuah dinas. Dia berarti sebuah dinas sendiri Bu? Oh iya, dinas perpustakaan dan arsip. Nah ini kan komitmen yang luar biasa untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia literasi yang ada di Kota Magelang, dan itu ditunjukkan. Perpustakaan Kota Magelang juga memperoleh banyak penghargaan. Akreditasi A ya? Akreditasi A. Kemudian juga beberapa perpustakaan yang ada di masyarakat itu juga terakreditasi B. Ada 2 perpustakaan yang sudah terakreditasi B, dan beberapa tingkat kunjungan pengunjung ke perpustakaan itu dari tahun ke tahun meningkat, walaupun jumlahnya mungkin masih dianggap kecil. Nah harapannya ke depan mungkin setelah era pandemi ini usai, nah teman-teman atau rekan-rekan kita ini terutama juga keluarga ini untuk membudayakan anak-anak kita gemar membaca, dimulai dari keluarga, dan kemudian nanti saya berharap fasilitasnya juga kemudian kita tingkatkan bersama-sama. Kalau tingkat pengunjungnya sudah naik, otomatis pemerintah juga akan mempersiapkan anggaran untuk menyediakan buku-buku yang lebih variatif sehingga anak-anak tidak bosan untuk berkunjung ke perpustakaan. Menarik ini, bahwa kita harus memulai segala sesuatunya itu dari keluarga kita. Maka di sini kan jelas Bu Windarti dan Mas Danu dua-duanya sudah berkeluarga. Sebetulnya seberapa jauh sih peran seorang
Kalau Bu Indarti mungkin saya kira bisa bicara dari sisi seorang ibu dan Mas Danu sisi seorang ayah gitu. Iyalah. Seberapa penting sih sisi seorang ayah dan sisi seorang ibu itu untuk mendidik generasi yang gemar membaca? Monggo, siapa yang mau duluan silakan. Mbak Win. Oke. Terima kasih. Kalau dari sisi saya tentu saya selalu menekankan pada anak saya untuk memulai belajar sejak dini. Walaupun dengan pengaruh gadget ini agak susah. Nah, tapi saya sampaikan bahwa minimal kamu harus membaca satu buku. Satu buku itu harusnya ya seminggu satu buku itu mungkin agak berat, tetapi saya sampaikan dari cerita-cerita yang ringan sejak anak-anak, apalagi kebiasaan membacakan buku sebelum tidur. Nah, ini juga pengalaman mungkin bagi ibu-ibu yang lain agar anak-anak kita suka membaca, ya dimulai dengan mengajarkan sejak dini untuk membacakan buku, walaupun itu kelihatan old fashion, kuno, tetapi ternyata ini yang mengawali saat anak-anak kita. Aku ingat mamah dulu waktu aku masih kecil sering dibacakan buku sebelum tidur. Itu. Dan saya menganggap bahwa sangat penting bagi keluarga kita untuk belajar atau menyukai buku, minimal untuk membaca satu buku seminggu. Nah, kalau mudah-mudahan nanti berkembang ke depan sesuai dengan kapasitas anak saya. Tetapi akhir-akhir ini dia lebih menyukai membaca lewat e-book katanya. Nah, karena mungkin kalau lihat bukunya sudah setebal ini, nah kemudian lewat dulu ya. Pemanfaatan gadget. Enggak seperti kita dulu kan gitu. Gitu Mas Eno. Kalau Mas Danu gimana Mas Danu? Ini kan dari sisi seorang ayah atau mungkin bahkan bisa dari sisi ketika masa mudanya dulu. Masih muda ya sekarang ya? Masih muda. Sebentar lagi tua. Dibandingkan saya jauh lebih muda Mas Danu. Kalau dibandingkan saya sedikit tua soalnya. Begini. Kalau pengalaman, jadi ada dua ya. Pengalaman saya waktu kecil itu saya suka dolan ke perpustakaan Kota Magelang waktu masih ada di Museum Sudirman. Berarti belum di Gedung Kiai Sepanjang. Belum, ya? masih di belakang itu, dan yang buku yang pertama saya pinjam itu Tintin. Saya ingat sekali, Tintin. Ya, dan saya suka membaca di sana. Kemudian ada perpustakaan perpustakaan swasta dan saya menyewa gitu, dan sering Wiro Sableng, terus kemudian komik Tujuh Malaikat Bayangan itu atau dan sebagainya lah. Memang kalau dulu mungkin belum banyak kompetitor untuk atau hiburan-hiburan lain selain bisa membaca buku. Membaca buku itu sebuah hal yang eksklusif waktu itu, karena tidak semua orang bisa membeli buku. Ya, bisa membeli buku bacaan waktu itu belum bisa. Tetapi kalau sekarang tantangannya berbeda karena sudah banyak gadget, ada televisi, ada radio, ada handphone yang isinya hiburan banyak sekali dan banyak pilihan yang lebih menarik daripada membaca buku. Itu kalau saya sebagai orang tua, saya membiasakan kepada anak selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari ilmu dari buku. Jadi misalnya begini, anak meminta mainan, saya tolak. Tetapi ketika kami jalan-jalan, saya bilang, kalau kamu minta buku tak beliin mau berapapun. Saya begitu. Saya selalu seperti itu kepada anak. Terus kemudian kalau dia ulang tahun, ya ayo milih buku gitu. Bahkan ketika waktu luang itu saya membaca. Saya sempat, kebetulan kan istri saya tidak begitu suka membaca buku. Saya bilang kepada istri saya, menarik ini. Istri tidak begitu, tapi suka membaca, tapi tidak. Suaminya gila baca. Ya, jadi saya bilang ke istri saya, ketika anak-anak membaca atau ketika anak-anak belajar, kamu pura-pura lah membaca, raketang buku telepon 5 waca gitu loh. Awalnya seperti itu. Kan anak-anak nggak ngerti gitu loh, waktu itu dia baca apa gitu loh. Yang penting kamu kelihatan pegang buku dan membaca gitu. Jadi seperti itu. Di rumah saya anak-anak sudah punya perpustakaan sendiri. Jingga punya perpustakaan sendiri, Raya punya perpustakaan sendiri, dan saya juga punya perpustakaan sendiri dan banyak sekali. Saya mengatakan kepada anak-anak saya, buku-buku ini tidak boleh berkurang.
ini adalah milik kalian berdua nanti ketika ayah sudah tidak ada, dan ibuku ini tidak boleh berkurang, hanya boleh bertambah. Menarik, ini berarti satu warisan yang apa ya? Yang bukan hanya berhenti sebagai warisan yang stop warisan ini, tetapi warisan yang selalu dikembangkan. Betul sekali. Menarik sekali. Nah, tadi Mas Danu mungkin sudah ngerti sebagai seorang ayah, kemudian sebagai seorang anak muda di zamannya, kemudian Bu Wit juga sudah di zamannya sebagai seorang ibu gitu, bahwa penting sekali peran orang tua, peran ibu, peran ayah untuk mendidik anaknya itu supaya gemar membaca, supaya tidak buta literasi. Kalau saya boleh iseng tanya ini, buku favoritnya, sebutkan satu aja buku favorit. Memang kalau saya sih sebagai orang yang senang baca juga nggak mungkin ada buku yang benar-benar hanya satu gitu. Tapi saya paksa, kalau cuma boleh memilih satu buku di dunia yang Anda baca seumur hidup gitu, nggak boleh baca buku yang lain. Tentu di luar kitab suci atau buku-buku mengenai agama. Apa mungkin Mas Danu? Nggak ditanya siapa penulis favoritnya, tapi buku karena beda. Tentu beda. Kalau penulis favorit pasti bukunya banyak. Saya spesifik dulu ke buku dulu, setelah itu penulis favoritnya. Kalau saya aneh kan, soalnya buku yang saya sukai itu malah justru bukan penulis favorit saya. Jadi ada sebuah buku yang saya diberitahu teman saya, baca deh buku ini gitu. Terus saya membaca buku itu, judulnya Gadis Cilik di Jendela. Gadis cilik di jendela. Toto-chan ya? Betul sekali. Itu buku favorit saya, sehingga bahkan ketika ada teman yang pengen cari buku, saya rekomendasikan buku itu. Ketika mereka mau ada acara-acara spesial, saya kado buku itu. Saya membeli buku itu sudah lebih dari 10 kali kalau tidak salah. Tapi kalau saya ulang tahun jangan dikado itu. Jangan. Saya udah punya soalnya Toto-chan. Anda kalau mau kado yang lain boleh. Yang lain ya, oke. Kalau penulis favorit? Kalau penulis favorit saya lebih senang Pramudia. Pram? Ya, Pak Pram. Terus kemudian kalau yang generasi sekarang saya suka dengan Andrea Hirata, tetapi terakhir dia sudah mulai alay. Tapi kalau konsistensi saya suka Dewi Lestari dan Ayu Tami. Bilangan Bu dan Supernova. Tetra ya Pak ya, Supernova. Kalau Ayu Tami itu ada Bilangan Fu, kemudian ada banyak. Jadi fragmen-fragmen dari Bilangan Fu itu ada Parangjati, ada Manjali, ada apa gitu, banyak sekali. Dan penulis perempuan itu, dua-duanya penulis perempuan. Seorang lelaki menggemari penulis perempuan, ini buat saya sisi yang sangat menarik. Mereka tidak bicara gender soalnya. Itu dia justru sangat menarik. Jadi mereka berdua itu tidak bicara soal saya perempuan, saya menulis tentang ini, tidak. That's why bahwa ternyata menjadi seorang perempuan yang spesial itu, menjadi pembela hak perempuan itu tidak hanya lewat saya ini perempuan, tapi bahwa perempuan dan laki-laki itu di hadapan hukum selalu sama. Betul. Kalau Bu Windarti, buku favorit jenengan apa Bu? Siti Nurbaya. Klasik. Hadiah pertama dari ayah saya adalah Siti Klasik. Nurbaya. Saya ingat itu waktu SMA saya harus membedah buku itu gitu. Betul. Buku yang ada prosa tapi ada puisinya juga. Betul, dan itu sangat betul, menarik. Bagus itu. Kenangan dari ayah saya Pujangga adalah Lama Siti ya. Iya, Balai Pustaka atau Pujangga Lama itu? Balai Pustaka. Balai Pustaka ya? Oh, Balai Pustaka. Iya, angkatan Balai Pustaka. Sangat menarik ketika Siti Nurbaya itu tidak hanya bicara soal tidak hanya bicara soal kultur yang didengungkan lewat lagu-lagu atau dongeng-dongeng yang betul. Tadi kalau saya boleh mengutip Mas Danu berkata bahwa turunan literasi Siti Nurbaya menjadi dongeng banyak. Padahal menarik ketika Siti Nurbaya itu ada scene di depan pasar Ambancang, di bawah pohon ketapang. Betul. Nah, kalau tadi Siti Nurbaya adalah buku, sama juga kalau saya bilang bahwa Siti Nurbaya itu penulis laki-laki tetapi melihat dunia perempuan dari kacamata begitu detail ya. Menyentuh, dan perempuan banget loh. Dan perempuan banget itu. Siti Nurbaya penulis lelaki yang bisa menulis sangat perempuan. Iya. Betul. Menarik sekali. Iya, dan saya yakin bahwa buku itu membentuk
seorang Ibu Windarti menjadi sekarang ini. Kalau penulis Bu, penulis favorit? Kalau penulis favorit sebetulnya saya lebih suka Barbara Cartland. Oh. Nah, agak gimana gitu ya, karena Ya. tapi memang agak jadul ya waktu itu karena pada zamannya juga Bu. zaman saya Pada waktu zamannya. itu betul. Tapi romannya asik loh Barbara Cartland tuh. Jadi penuh intrik. Iya kan? Kayaknya nggak perlu diperjelas. Iya, Gitu enggak ya. maksudnya ya kalau memang model-model Barbara Cartland terus Daniel Steele Daniel dan Steele, sebagainya kan ya, seperti betul. itu. Dan sebenarnya ini sebenarnya pancingan juga sih kalau buat saya. Kita nggak perlu jelaskan intrik seperti apa biar Iya. teman-teman yang menonton tayangan ini baca. PR kita kan itu. Oh iyalah. Iya. Membudayakan gemar membaca. Iya. Kalau tadi saya sudah boleh, ternyata Bu Windarti sangat senang Siti Nurbaya, kemudian Mas Danu sangat menyenangi Toto Chan gitu kan. Bagaimana menularkan ini kepada orang banyak? Kalau tadi keluarga sudah, mungkin di tetangga sekitar atau di lingkungan sekitar, mungkin Mas Danu bisa dari sisi-sisi ketika Mas Danu di dunia profesional itu saat ini ada di sebuah kampus negeri di Kota Magelang. Bagaimana menginfluence ketika di era ini mahasiswa itu nggak terlalu banyak yang membaca. Bahkan kalau saya boleh lihat skripsi mahasiswa akhir-akhir ini, bahkan tesis sekalipun daftar pustakanya itu Minim ya. ajaib, ajaib. Mungkin Dan- Mas Danu bisa bicara dari sisi itu, Mas Danu. Jadi begini, yang membuat prihatin saya itu justru adalah bahwa ini juga salah satu indikator literasi kita rendah itu adalah masih banyak plagiasi. Nah ini yang bahaya dan di sekitar kita itu banyak sekali. Saya pernah menginisiasi sebuah SMP Ibu, karena jadi saya ceritakan dulu ya. Saya dengan teman-teman 3 orang, saya, Mbak Dayu sama Mas Ginanjar itu penulis-penulis semua, penulis Magelang dan sudah nasional loh ini mereka. Dan tidak banyak orang yang tahu karena kami bekerja dalam diam. Kami sekarang dulu menginisiasi buku-buku ini, membaca Magelang ini. Bisa ditayangkan, bisa dilihat Ya, ini membaca Magelang, ini yang pertama, terus kemudian ini yang kedua, membaca Magelang juga. sampai yang keempat kita punya membaca Magelang. Yang terakhir itu membaca Pasar Magelang. Jadi kita bercerita tentang pasar-pasar Magelang. Jadi saya menularkan gemar membaca itu dari seperti itu, hal-hal yang sederhana saja. Kita mengenal kota kita tulis, kita ajak orang itu untuk menulis, kita ajak orang itu untuk, ini kumpulan dari penulis-penulis amatir loh Bu. Jadi yo tukang bakso yo nulis, yo ada ini beneran serius Menarik pelajar juga sekali, menulis. menarik Jadi sekali. mereka bercerita tentang kota mereka dan saya memberikan kebanggaan kepada mereka, namanya karyanya ditulis dicantumkan di situ, kemudian diterbitkan dan teman-temannya membaca. Nah itu salah satu cara kami melakukan pengenalan budaya literasi itu di Kota Magelang ini. Termasuk juga kalau sekarang kami dengan Mbak Dayu dan Mas Ginanjar itu punya sebuah korporat namanya Akar Media. Itu penerbit indie. Jadi kita sering bekerjasama dengan sebuah sekolah dan beberapa komunitas gitu. Nah, ini tadi ngomongin soal plagiasi ini, ngeri sekali loh. Ada sebuah sekolah, tidak usah saya sebutkan, itu order ke tempat kita untuk ngecek hasil karya anak-anak, kemudian diterbitkan dalam sebuah buku. Dan dari 80% tulisan itu plagiasi. Oh, Wow. Dan ngeri. gurunya nggak ngerti kalau itu plagiasi. Kan ngeri sekali. Sudah sengeri. Ngeri sekali. Dan cuek saja gitu loh. Akhirnya ya sudahlah. Saya bilang sama teman-teman ya sudahlah. Gimana lagi gitu loh. Masa mau kita ulang? Udah dikasih tahu saja bahwa ini seperti ini kenyataannya bagaimana, tapi tetap kita cetak. Nah, yang terakhir saya lakukan adalah saya dan teman-teman volunteers membangun sebuah gerakan namanya Bank Buku Magelang. Bank Buku Magelang itu adalah mengumpulkan buku-buku bekas dari teman-teman, buku-buku bacaan,
kemudian saya sumbangkan ke taman bacaan masyarakat di Kota Magelang dan Kabupaten. Jadi di Magelang Raya ya? Iya, Magelang Raya. betul. Saya kira tadi kalau bank buku itu kalau saya nabung gitu saya dapat bunga gitu Mas Danu. Iya. Mungkin saya nabung satu buku Dapat doa, dapat doa, nggak dapat bunga buku lagi gitu ya. Kalau Bu Winarti gimana Bu? Mas Enok, perlu diketahui saya itu sebenarnya dibesarkan orang tua saya dengan perpustakaan karena kami waktu itu menyewakan di kampung di Nambangan itu orang mesti tahu persewaan komik. Nah, menarik, ini legend pada zaman ya persewaan komik. Waktu itu saya masih SD. Nah, orang tua sudah punya usaha perpustakaan. Buku-buku yang saya baca tentu adalah yang tadi ada di situ yang ya. ada di rumah komik. Saya kalau sudah membaca itu belum selesai padahal kayak karya-karya Kopinghu, Gan KL apa dulu itu kan bacaan ayah saya, tetapi karena itu perpustakaan waktu itu ya adanya itu saya baca itu justru malah yang silat, yang petualangan seperti itu. Jadi kemudian berangkat dari situ menjadi hobi membaca. Hanya akhir-akhir ini mungkin karena melihat buku yang tebal, kemudian kan saya lebih suka menikmati lewat gadget juga sambil jalan, sambil masih bisa kita download di gadget kita buku-buku. Nah ini yang mungkin kemudian karena memanfaatkan teknologi, kemudian kita berharap anak-anak kita walaupun mengikuti perkembangan teknologi, tapi buku-buku seperti ini tetap harus kita budayakan, baik itu mulai dari keluarga kita. Bahkan saya menyambut baik bahwa di lingkungan saya pernah meresmikan taman bacaan di daerah Kedung Sari, kemudian di beberapa RW yang ada ini mulai bangkit untuk membudayakan budaya literasi, walaupun dengan buku-buku yang mungkin seadanya, tetapi kemudian juga donasi dari teman-teman yang ada ini sekarang menyebar di beberapa wilayah. Ternyata perkembangannya luar biasa. Beberapa RW itu sudah memiliki perpustakaan. Kalau kelurahan pasti ada yang perpustakaannya, tapi sekarang sudah merambah sampai di RW-RW. Dan harapannya ini nanti pemerintah kota mudah-mudahan selaku stakeholder yang membawahi ini ya memberikan perhatian tadi kalau Mas Danu menyampaikan ada bank buku, kemudian juga kenapa tidak sekarang donasi itu juga dalam bentuk buku sehingga akan lebih meningkatkan lagi budaya literasi yang ada. Berarti bisa bekerja sama sebetulnya. Kita yang ada di sini bertiga bisa bekerja sama ya, untuk pasti. Iya dong, iya. Jadi kehadiran bank buku itu memang tidak bermaksud menggantikan peran pemerintah. Pemerintah itu pasti juga punya peran sendiri. Nah nanti pemerintah juga berperan tidak perlu menggantikan. Bank buku kita gantikan, jangan. Ini karena bentuk dari ini adalah bentuk dari ketahanan nasional yang sesungguhnya itu seperti itu. Ada sinergisitas itu. Bahwa dari masyarakat juga ada, betul. Dari swasta pemerintah juga ada, dari swasta juga ada. Jadi kita tidak perlu bergantung kepada satu pihak untuk membaca. Betul sekali. Betul. Tadi menarik bahwa ketika Ibu Winarti bercerita dibesarkan di persewaan komik. Ini legend di Kota Magelang itu saya masih ingat banyak sekali. Namanya apa dulu Bu? Agustin. Persewaan. Iya di Nambangan. Soalnya kebetulan saya nggak sampai sana. Sampai ya 86-87 lah. Saya belum lahir. Saya belum lahir. Saya masih SD. Kemudian berganti begitu komputer muncul, ya makin tersisih perpustakaan di kampung ini. Untung Mas Danu nggak sempat ke Nambangan ya untuk nyewa buku di sana. Waktu itu belum. Jadi yang terakhir saya tahu itu Kenzi atau apa di Magelang. Kenji sama Giovanni di mana itu? Daerah mana sih? Giovanni itu belakang Rindam itu apa namanya? Ngentak, Abimanyu, Jalan Abimanyu betul. Kayaknya saya juga perlu ngaku dosa viewers yang akan nonton tayangan ini.
Mungkin Mas Danu juga mungkin kalau masih punya dosa sama persewan-persewan komik. Kalau saya masih punya dosa, saya mohon maaf, saya berdosa dulu. Oh. Ada buku yang belum saya kembalikan dan saya nggak tahu harus Itu kembalikan kemana. itu memang lumrah, Mas. Lumrah kalau nggak kembali. Nggak pernah kembali ya. Untung bukan punyanya Bu Widarti. Beberapa buku teman memang sengaja tidak saya kembalikan karena bagus. Salah satu contohnya buku Royan Revolusi punyanya Ramadan KH itu. Itu buku yang bagus sekali dan sebelum saya kembalikan saya sudah kehilangan jejak dia dan sekarang udah ketemu tapi tidak saya kembalikan bener. Karena menarik. Karena gini, susah nyari buku itu udah susah banget. Apa namanya? Prinsip saya orang yang minjemin buku itu orang bodoh. Orang lebih bodoh lagi kalau minjem buku dan dikembalikan. Benar sih, benar. Iya. Karena pengalaman saya meminjamkan buku ke orang pun tidak pernah kembali. Jadi lebih baik diberikan. Lebih baik. Dan kita hindari lagi. Gitu. Nah, soal buku. Ada Bu Windarti, ada Mas Danu. Sebetulnya untuk membeli buku itu kalau boleh saya sedikit mengorek sisi pribadi panjenengan berdua, berapa budget yang panjenengan berdua keluarkan untuk membeli buku dalam setahun? Kira-kiranya aja. Aduh. Saya nggak pernah menghitung ya Mas. Jadi gini. Atau berapa jumlah buku deh dalam satu tahun yang Anda beli? Atau mungkin yang Anda nggak harus beli sih kan sekarang kita bisa lihat download dan segala macam yang legal tentunya. Kalau saya lebih suka buku-buku yang masih seperti ini. Kalau e-book itu saya nggak nyaman, terus terang aja. Kalau anak-anak saya sudah masuk di e-book. Cuman kalau untuk belanja buku ini, pokoknya setiap saya dolan ke kota, terus saya harus jemput istri atau nungguin anak les, saya mampir ke toko buku. Kalau cocok saya beli. Itu. Tapi kalau pameran-pameran buku yang sering saya kunjungi itu ya di Gramedia itu setahun hampir 2-3 kali dan saya beli pasti lebih dari 10 buku setiap datang. Terus kemudian Big Bad Wolf. Wah, itu Big Bad Wolf karena itu buku murah. Buku murah banget. Jadi kalau kita datang ke sana bawa duit 1 juta aja rasanya seperti orang kaya. Seperti pengen bunuh diri, pengen harakiri karena nggak cukup keinginan kita untuk rasanya kayak mau meninggal. Betul. Jadi seperti itu, gambarannya seperti itu. Belanja saya seperti itu. Belanja kalau Bu Windarti mungkin berapa jumlah tadi kan jangan ngerti kok kalau di dalam kesibukan sehari-hari pun masih sempat membaca di e-book ketika dalam perjalanan atau seberapa banyak buku yang Anda baca mungkin dalam 1 tahun, dalam 1 bulan atau monggo? Kalau untuk budget saya nggak membatasi. Budget nggak dibatasi, menarik. Budget nggak dibatasi. Nggak terbatasi. Kalau saya menemukan sebuah buku atau mungkin dengar nih ada buku yang menarik gitu, saya kira ya pantas untuk dibeli dengan harga seberapapun. Tapi kadang saya juga dapat hadiah. Hadiah ini berupa buku yang saya anggap justru priceless-nya di situ karena menghargai sebuah karya itu kan tidak dengan rupiah. Betul tapi sekali. Cara kita menerima manfaat bahkan ilmu yang diambil dari situ. Saya pernah dikasih buku berbahasa Jerman. Saya sampai harus pusing pakai. Nah ini saya anggap gitu ya. Sebuah judul yang sangat menarik, Wohin Woher. Artinya itu dari apa dan dari mana. Nah itu ternyata sangat Wohin Woher. Nah itu sangat menyentuh dan waktu itu ternyata ada beberapa rangkaian yang harus kami baca. Saya nggak jemu-jemunya untuk mencari kalau mungkin ada di terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga saya tidak salah dalam mengartikan. Nah, saya kira untuk sebuah buku priceless lah. Priceless ya. Berarti sebetulnya kalau saya boleh sedikit mencuplik dari apa yang sudah panjenengan berdua katakan bahwa membeli buku itu adalah membeli pikiran seseorang yang menuliskannya. Luar Jadi biasa. tidak ada yang bisa membatasi harga sekalipun sebetulnya. Ya. Pengalaman itu tidak harus melalui pengamalan. Jadi lewat pengalaman orang lain pun bisa. Dan Kita buku bisa belajar salah dari satunya. buku salah satunya, pengalaman orang lain. Bicara tadi soal Mas Danu sudah bicara soal memerangi plagiasi. Bahwa sekarang juga tadi Mas Danu ngerti kok ada turunan literasi. Nah,
selama ini itu kita sering sekali menikmati atau disajikan, walaupun kita tidak menikmati, disajikan banyaknya berita-berita yang di turunan literasi tadi, entah itu bentuk tweet, entah itu bentuk status Facebook atau apapun, atau berita di forum dan apapun itu yang sifatnya hoax. Bagaimana panjenengan berdua ini mengatur supaya hoax ini tidak menyebar di sekitar Anda, dan bagaimana Anda memandang pentingnya literasi untuk menangkal hoax ini? Mungkin saya ke Bu Windarti dulu untuk ini. Bagi warga kita atau teman-teman kita, tentu untuk menangkal hoax adalah dengan banyak membaca, dengan memiliki kasanah membaca yang luas, tidak mudah menerima informasi dengan sembarang. Jadi menerima hoax begitu saja itu juga sudah mencerminkan seberapa besar sih kemampuan kita dalam menyerap sebuah informasi. Kalau pandangan kita luas, saya kira tidak mudah untuk menerima hoax begitu saja. Nah, dengan adanya mungkin fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Magelang, saya berharap bahwa masyarakat ini juga memanfaatkan perpustakaan, fasilitas membaca yang demikian mudah dan gratis, sehingga saat wawasan kita luas tidak mudah untuk mendapatkan berita kemudian menyebarkan begitu saja, tetapi harus menyaring terlebih dahulu. Dan hoax ini menyebar karena kita mungkin nggak mampu menerjemahkan. Nah, nggak mampu menerjemahkan langsung aja di-share. Nah, kalau sembarangan nge-share berita belum tentu ada kebenarannya, ini yang berbahaya. Jadi tergantung individunya, kalau punya wawasan yang memadai saya kira tidak mudah terpancing hoax. Pasti akan dicerna terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Saya kira kalau Mas Danu gimana, Mas Danu? Kalau saya literasi ini mungkin kalau bahasa literasi kan sebenarnya tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mengamati dengan berbagai media begitu loh. Jadi kalau hoax itu ya lawannya memang harus dengan literasi yang luas. Jadi ketika ada berita yang kita ragu-ragu atau kita sebenarnya juga yakin sebenarnya, tapi perlu juga kita mencari sumber-sumber data atau sumber-sumber informasi yang lebih sahih. Jadi pertama adalah kita lihat kantor beritanya itu jelas kantor berita resmi atau tidak, abal-abal atau tidak, itu juga mempengaruhi. Terus kemudian sumber beritanya dari siapa, misalnya dari si A yang sudah terkenal biasa bocor, ya nggak usah kita perhatikan begitu loh. Nah itu, terus kemudian cara menangkalnya gimana? Kalau saya pribadi dengan membuat konten-konten positif, atau saya tumbuhi dengan informasi-informasi yang lebih atau bahasa-bahasa yang lebih simple, yang guyon atau apapun, agar di timeline saya itu literasi tandingan sebagai kunci ya. Betul sekali. Literasi tandingan sebagai kunci. Betul. Bahwa literasi itu tidak hanya bicara soal buku fisik atau e-book, tapi literasi itu sudah harusnya menjadi budaya. Betul. Tradisi tutur yang terstruktur, kemudian buku yang bisa kita baca, bahkan video, rekaman, apapun itu saat ini yang bisa kita akses sudah bisa menjadi sumber literasi bagi kita semua, dan ini menjadi kekuatan. Menarik halnya ketika sekarang itu kita dihadapkan bahwa budaya literasi di Magelang itu kalau boleh dikatakan tadi dari sisi masyarakat rendah, tetapi di sisi pemerintah sudah banyak memacu, dan di sisi sebagian masyarakat juga memacu dengan adanya bank buku, donasi buku, gerakan sadar membaca, gerakan melek membaca. Bahkan Mas Danu tadi sudah membentuk sebuah press, akar media, sebuah penerbit. Kemudian dari sisi Bu Windarti nanti sudah ngerti bahwa ada perpustakaan yang bisa diakses sangat banyak sekali. Bahkan masih ada persewaan buku di Kota Magelang. Menariknya, ketika gerakan-gerakan ini kita lakukan, saya menjadi ingat bahwa di masa lalu daerah di lereng Merapi dan Merbabu, Magelang Raya ini adalah pusat literasi di Pulau Jawa.
bagaimana kita akan membangkitkan ini lagi? Mungkin ada tips and trick yang benar-benar bisa kita aplikasikan secara langsung selain tadi yang sudah dikemukakan soal donasi buku di lingkungan terkecil kita terlebih dahulu. Dari Bu Windarti dulu mungkin di lingkungan terkecil tips and trick apa? Karena kalau kita melihat di masa yang lalu kita punya naskah-naskah yang sangat hebat yang ditemukan di lereng Merapi dan Merbabu, maka seharusnya di masa ini kita juga punya tulisan-tulisan. Salah satunya seperti yang sudah dibuat oleh Mas Danu dan teman-teman membaca Magelang ini. Kalau dari sisi Bu Windarti, bagaimana untuk membangun ini kembali, membangun kejayaan ini kembali? Oke. Yang pertama tentu mengawali dengan membudayakan literasi pada anak-anak kita, terutama anak-anak sekolah juga lebih banyak diberikan kesempatan untuk bermain, atau kalau membawa anak-anak playgroup atau apa ya, ke perpustakaan terlebih dahulu untuk mencintai buku terlebih dahulu. Kemudian fase selanjutnya tentu adalah berangkat dari keluarga, mulai gerakan gemar literasi, gemar membaca. Kemudian juga kita punya yang namanya pusat pembelajaran keluarga. Ini harus dikembangkan, tidak hanya menjadi bagian dari pencapaian prestasi di tingkat pemerintah atau tingkat kota, tetapi juga benar-benar diterapkan pusat pemberdayaan keluarga. Nah, ini sudah ada di Kota Magelang, dan kemudian kalau mungkin ke depan kita berharap ya penulis-penulis muda yang ada di Kota Magelang ini kita dorong, tokoh-tokoh muda seperti Mas Danu ini mudah-mudahan nanti menginspirasi generasi selanjutnya, dan pemerintah memberikan ruang publik yang lebih banyak lagi agar berkreasi, muncul penulis-penulis yang berkualitas dari Kota Magelang, bahkan mungkin mendunia, seperti penulis Laskar Pelangi yang notabene dari Deso, ya. Bangka Belitung, dari desa seperti itu bisa sekarang mendunia kalau kita sadari. Banyak penulis kita yang mendunia memang dari desa, dari Lima Menara, Laskar Pelangi, dari desa. Andrea Hirata itu bahkan menjadi hero lokal loh sekarang. Iya. Karena gara-gara dia seluruh Bangka Belitung jadi terkenal. Jadi berkembang, itulah. Betul. Berarti seorang Ibu Windarti dan seorang Mas Danu ketika menerbitkan tulisan-tulisan itu harusnya bisa menjadi lokal hero juga yang membawa Magelang menjadi lebih maju. Meskipun tulisan itu punya takdirnya sendiri. Oh, jelas. Sama seperti karya-karya itu punya takdirnya. Sing elek iso luwe punya takdir yang bagus dibanding yang kualitas bagus juga gitu loh. Yang jadi yang bicara soal takdir tulisan itu sesuatu yang tidak bisa kita atur. Betul. Itu sudah urusannya yang di atas. Iya. Nah, kalau Mas Danu sendiri bagaimana mengembalikan kejayaan literasi di Magelang ini, bahwa di masa lalu kita sudah sangat begitu jaya, masa ini kok kayak kurang hebat gitu. Intinya pembiasaan, Mas. Pembiasaan sama seperti yang disampaikan oleh Bu Win itu. Jadi baik dari pemerintah, dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat itu ya sama-sama mulai membiasakan diri untuk kembali ke dunia literasi. Nah, kalau saya sendiri, saya mencoba memulai dengan seperti ini, membiasakan untuk yuk kita nulis bareng, yuk kita terbitin buku bareng gitu. Jadi dengan belajar belajar menulis, terus dia punya kebanggaan, itu dia akan belajar menulis lagi gitu. Oke. Terima kasih Mas Danu, terima kasih Bu Win. Teman-teman, bahwa sebetulnya peran orang tua itu menjadi sangat penting dalam sebuah budaya literasi. Pembiasaan itu menjadi penting dalam sebuah literasi. Terutama peran seorang perempuan dan peran seorang ibu itu menjadi penting, karena yang mengasuh anak terutama itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemudian sinergi antara masyarakat dan pemerintah bisa membuat kita menjadi hebat kembali, dan tentu PR kita bersama adalah memerangi hoax dan plagiasi. Betul. Dengan cara kita di lingkungan terdekat kita. Karena hari ini saat kita take ini adalah hari perpustakaan sekolah sedunia. Mungkin ada sedikit kata-kata yang bisa disampaikan oleh Mas Danu dan Ibu Windarti untuk memberikan semangat bagi kita semua untuk kembali. Yuk kita ke perpustakaan, yuk kita melihat kembali perpustakaan kita. Monggo, silakan. Siapa dulu? Monggo. Saya, oke.
anak-anakku karena sekolah. Sudah ya anak-anak. Jadi marilah kita bersama-sama mencintai membaca, karena di sana kita akan menemukan dunia yang jauh lebih besar dari yang kamu perkirakan. Bahkan mimpi-mimpi orang lain bisa kamu capai juga. Terus membaca. Bu Indarti monggo Bu. Oke, sebagai seorang ibu, saya berharap anak-anakku semua, ayo giatkan untuk gemar membaca, mulai dari tingkat yang paling rendah, mungkin dari anak-anak kita, dari SD, SMP, SMA, bahkan bagi yang sudah berumur, tidak ada batasan waktu bagi kita untuk belajar. Karena ilmu adalah jendela dunia. Dengan membaca ilmu kita akan makin bertambah dan dapat melihat dunia secara keseluruhannya. Ayo membaca. Oke, terima kasih Mas Danu, terima kasih Bu Windarti untuk waktunya pada malam hari ini. Kita boleh sama-sama sedikit berbincang tentang literasi di Magelang Raya, literasi di kota Magelang yang kita cintai ini. Untuk menutup hari ini, mari kita katakan sama-sama, salam literasi, salam literasi.